Widih, hidangan yang istimewa. Ini apa ini ya? Oh, udangnya diginiin. Telurnya dilubangin begini. Oh, dimasukin ke dalam udangnya. Sambel, oh dikukus. Dikasih apa itu? Widih, jadi ngiler banget. Langsung aja bikin Aku pakai telur 4 butir aja, guys. Jadi telurnya tuh digunting-gunting begini. Jadi berbentuk lubang seperti ini aja, Telur 4 butir udah dilubangin semua. Nah, siapin udangnya. Buang kulitnya, buang kotorannya. Nah, terus tangannya diseset-seset begini, Nah, terus dibikin kayak tadi tuh begini. Jadi buntutnya dimasukin ke lubang, jadi seperti ini, Udang masukin ke telur. Karena udangnya banyak, jadi isinya 2-2 aja. Lanjut bikin sambelnya. Sambel masukin lagi ke dalamnya. Lanjut dikukus. Tapi kukusannya pakai langsung jadi jelek banget, ini kurang ajar. Miring begini tuh kan. Ya akhirnya mateng juga, guys. Ini tuh kayak enak gak sih? Kucurin pakai kecap asin dan minyak panas. Taburkan daun bawang. Ini kelihatannya sih menggoda, tapi enak apa enggak ya? Widih. Ini yang dinamakan hidangan istimewa. Kelihatannya tuh lezat banget. Masukin ke mulut mungil. Mantep banget, guys. Nendang banget rasanya. Bener-bener enak. Itu apaan ya? Oh, telur. Oh, bikinnya begini ternyata. Kok di air fryer ya? Itu bagus. Bikin aja. Pas banget aku beli telur dari pasar. Langsung aku pilih-pilihin aja yang bagus dan rebus mateng. Nah, singkat cerita udah mateng, Diamkan dulu biar adem. Telur opet aja kulitnya. Ini jadinya 6, yang satunya rusak, guys. Nah, telur mateng digaris-garis begini. Langsung kucurin kecap asin, kecap manis, kecap sauri, dan sambal saus. Aduk-aduk lalu kita balur-balurkan ke telurnya. Taburkan wijen sangrai biar ada sedep-sedepnya. Kertas aluminium pasang di air fryer. Lanjut telur tuang-tuangkan di air fryer. Ini aku pakai durasinya 15 menit aja. Pakai yang panggang roti gitu. Nah, hasilnya tuh kayak gini, guys, tuh. Tapi ini masih panas asli. Kira-kira sama nggak sama video yang pertama, guys? Lanjut aku tusuk-tusuk aja. Dibikin kayak video yang pertama gitu, Penasaran banget sama rasanya. Langsung masukin aja ke mulut mungil. Allah. Padahal mah rasanya ya kayak telur aja gitu, guys. Cuman luarnya doang kayak agak kering dikit. Ada rasa asin manis pedes gitu. Melendung. Pada melendung. Udang balon terlupakan, Oh, tentu tidak, Aku nggak tahu nih masih inget atau lupa ini bikin udang balon. Karena udah 3 abad, nggak nengok-nengok udang balon. Coba ya aku bernostalgia lagi bikin udang balon. Udang yang udah dikopet-kopet ke seset begini aja. Cuci lalu keringkan. Lalu kita taburin dengan bumbu-bumbu terserah kita gitu. Nah, aku pakai tepung kentang dan tepung terigu. Masukkan baking powder, putih telur dan minyak sayur. Kasih bumbu lah biar ada sedep-sedepnya. Adonan ini aku nggak pakai takar-takaran gitu, guys. Sarsor taruh aja. Pokoknya pakai feeling aja. Nah, ini udang pertama celupkan dan balurkan. Nah, sekitar seginilah ya. Tes minyak dulu, pastikan panas. Dan sor udangnya. Tuh kan ntar langsung melembung tuh. Ini kok malah nggak melembung, ini sialan. Oh, ini minyaknya kurang panas, ini kurang ajar. Bantet tuh jadinya kan. Nah, biarkan minyak panas sampai ngebul. Dan poweng. Terjadi lagi deh udang balon. Jadi triknya minyak harus panas banget. Jadi adonan kayak putih telur, baking powder, minyak dicelupin ke minyak panas tuh jadi kaget gitu, guys. Kalau minyak udah panas banget kita kecilin apinya. Nah, udangnya tuh harus kering begini tuh, jangan lembab. Kalau udangnya lembab akan menghasilkan udang yang bantet, Apalagi kalau adonannya agak kental, terus ngocoknya tuh agak lama gitu. Nanti hasil melendungnya tuh rapi kayaknya. Nah, terobati sudah kerinduanku dengan udang balon ini. Dan rasanya sama kayak udang balon yang dulu itu, enak. Oh, telur setengah mateng. Campur kecap asin, lada bubuk, mantap ini. Bikin aja. Aku tuh dulu sering loh bikin telur setengah mateng ini. Gampang sih bikinnya. Yuk simak yuk. Kita rebus air seliter aja, Karena wadahnya 250 ml, jadi 4 kali. Direbus sampai mendidih dan matikan. Tambahkan air adem lagi 250 ml lagi. Nah, telurnya tuh harus dicuci bersih lalu cemplung-cemplungkan aja. Tutup sampai rapat 15 menit pokoknya. Nah, setelah udah 15 menit kita ademkan di air adem selama 10 menit pokoknya. Nah, ini sekira udah adem kita kecrok aja begini. Lanjut kita buka begini. Tuh kan berhasil. Lanjut keduanya. Tuh kan makin perfect banget. Pokoknya anti gagal, Ikutin cara metode aku aja. Aku tambahin kecap asin dan lada bubuk. Coba aku buka ya, dalamnya bagus apa enggak ini. Dan ternyata benar-benar bagus banget, Ini taruh di atas mie goreng. Mantep. Apa ini cantik banget ya? Ini bikin apaan sih nih ya? Oh, telur.
Oh telur direndam ya. Ada-ada aja nih bikin variasi. Ih cantik banget loh, bikin aja. Enak banget ini. Langsung aja rebus telurnya. Telurnya 3 butir aja well. Direbus bener-bener matang. Kita tuh kalau ngerebus telur tuh harus lama guys. Jadi bener-bener matang banget gitu. Dan cara ngetrok-ngetroknya tuh kita bolak-balik aja gitu. Jadi tinggal buka-buka aja. 3 butir aja guys, ini kenyang juga kok. Nah untuk perendamnya itu pakai buah naga well. Buah naga kita cacak-cacak aja begini. Tambahin garam yang banyak dan persing jeruk lemon. Nah tuangkan dengan air panas. Aduk-aduk terus sampai sari buah-buahnya yang merah-merah itu luntur. Disaring sambil dituang ke telurnya. Terus direndam. Nah aku ngerendam itu dari jam 9 malam sampai pagi gitu. Nah hasilnya bener-bener sempurna, perfect, cantik, pink gitu guys. Nah isi kuningnya kita congkel-congkelin well. Jadi 6 potong kan tuh. Kuning telurnya kita becek-becek pakai garpu. Dan saya tambahin keju oles. Tambahin garam sedikit aja biar ada rasa-rasa kawinnya. Aduk-aduk lagi sampai merata. Terus taruh di plastik bikin cetakan kayak churros gitu. Jujur aku belum pandai bikin kayak gini-ginian sih guys. Tapi hasilnya lumayan lah, nggak buruk-buruk banget. Taburkan dengan bubuk nori aja. Aku belum pastiin atau janji ini rasanya nggak tahu gimana. Masukin ke mulut mungil. Ya rasanya 95% telur. Enak sih tapi nggak enak banget gitu. Kertas apaan itu ya? Ih kok licin. Oh disobek-sobek kok lentur ya. Ternyata dari udang. Dikepruk-kepruk. Dikucurin saus. Apa lagi itu? Ih enak itu. Bikin Aku siapin udangnya yang jumbo-jumbo. Lanjut udang diseset-seset, dikopet-kopet aja well. Buang kotorannya dari buntut. Lanjut dibelah seperti ini aja well. Nah terus dibuka seperti ini lagi. Terus tahap selanjutnya diapain itu tadi di video? Ntar dulu guys, aku mau pakai Acnoway Mugwort Water Gel. Diformulasi dengan kombinasi mugwort. Formula ringan seperti air, tanpa lengket dan memiliki cooling sensation. Paket komplit moisturizer, menjaga skin barrier, melembabkan kulit dan menjaga kulitmu dari jerawat. Harga cuma 30 ribuan aja. Bener-bener Acne bestie banget. Lanjut ke udang sobeknya well. Udang yang udah dikopet-kopet lalu dibalur-balurkan dan dikepruk-kepruk lagi seperti ini aja well. Tuh jadinya seperti ini guys. Lanjut oleskan margarin di panggangan. Lalu dipanggang-panggang aja seperti ini. Apinya kecil aja biar nggak mengkirut. Jangan lupa dibolak-balik dan kucurkan saus. Jujur guys aromanya tuh udah lezat banget. Taburkan biji wijen, taburkan daun bawang yang udah diiris. Tapi punyaku kok nggak lentur, nggak berminyak begitu ya. Tapi jujur guys ini rasanya tuh bikin apaan lagi nih ya? Oh eksperimen baru telur ini. Oh jadi diolesin doang terus direbus begini. Ih langsung bagus tuh telurnya ya. Langsung bikin aja. Siapin telur dan centong sayur dan panaskan air di kuali. Nah pertama dicelupin dulu airnya begini. Dan oleskan minyak merata di centong sayur. Telur sor masuk. Nah terus direbus di atasnya air kan begini tuh. Langsung celup begini. Dicelupin kok malah jelek ambiar begini ya. Oh salah tekniknya nggak begini. Alah udah deh. Oke pertama ini gagal nih, jelek banget. Lengket banget ini, kurang ajar. Aduh kayak berak. Coba lagi yang keduanya. Prosesnya sama, celup-celupin. Masukin lagi telurnya. Nah kali ini harus berhasil. Diemin aja direbus di atas air. Sampai bener-bener putih mateng gitu. Nah emang harus begini nih konsepnya well. Nah kalau udah mateng semua kita celupin begini tuh kan bener. Tapi masih lengket juga jujur. Lah ini mendingan lumayan. Berhasil tuh. Walaupun gak sempurna kayak video pertama. Tapi it's okay, ini bagus ini. Sialan banget jatuh kan. Masukin aja ke mulut mungil. Rasanya biasa aja. Makhluk apa itu matanya kelap-kelip? Udah gede banget loh. Hari ini mau makan enak, makan besar. Ini kepiting berasa bebas di alam bebas. Habis diperangkap kayak brutal gitu. Ini kepiting kayak mau makan anaknya deh. Pada galak banget. Dicampit sampai bengkak begini well. Langsung aja aku matiin kepitingnya. Cuci bersama udangnya. Lanjut dikukus aja well. Kepiting 3 masuk dan udang 4 masuk. Ini direbus 10 menit juga udah mateng sih. Tuh kan guys udah mateng. Tunggu adem aja dulu deh. Sambil nunggu adem aku pengen nge-juice guys. Aku pakai Mito Maple Juice. Desain mewah, daya low watt hanya 150 watt. Kapasitas jus bisa menampung 1 kilogram buah. Hasilnya banyak dengan 99,5% kemurnian. Jadi murni serat, tidak ada ampas. Membersihkannya juga mudah. Tuh guys jadi ampasnya tuh bener-bener misah tuh. Ih unik banget loh. Tuh guys, keren banget kan? Ini hasil ampasnya. Dan hasilnya bener-bener mantap banget. Ini bersihnya mudah dibandingkan dengan juicer lainnya.
Set cuma 5 detik. Pertama tekan atasnya. Di situ tuh ada petunjuk untuk melepas, diputar aja. Tinggal tarik aja begini semuanya. Dan cuci juga tinggal semprot aja. Dan untuk filternya juga tinggal buka begini untuk membersihkannya. Kalau udah dicuci semprot tinggal tiriskan begini aja. Praktis kan? Lanjut ke masak kepiting udang. Jagung potong-potong lalu kita bersihkan. Batang serai, lengkuas kita keprek aja. Bawang bombay kita iris-iris lalu tumis. Kongsreng masukkan lengkuas, batang serai, daun salam. Tambahkan lada bubuk, bawang putih bubuk, garam, penyedap rasa, saus sambal, saus tomat, saus saori, cabai bubuk. Lanjut kongsreng. Masukkan jagung lalu kongsreng lagi. Tunggu bumbunya meresap, guyur air. Godok jagung sampai matang, masukkan kepiting dan udangnya, Tunggu kuahnya sampai menyusut. Nah, yang aku butuhkan seperti ini. Jadi kayak ala-ala seafood saus padang gitu, Ini premium banget, udangnya gede-gede banget. Kepitingnya juga sengaja nggak dibelah, biar kayak makan besar gitu. Ini premium banget kalau di warung-warung makan, ini menu spesial. Udangnya sedap, gurih, pulen. Bener-bener jos banget. Jagungnya empuk, gurih. Kepitingnya renyah, rasanya pulen, gurih, jos, gandos. Begitu menggodanya. Dan kuahnya juga kental banget, mewah. Dan minumnya juicer buah, cumi hitam ini ya. Ngiler banget masa. Firhan kalau masak menggoda aja. Enak banget itu. Bikin aja. Langsung aja siapin cumi yang masih seger. Nah, plastik begini kita buang-buangin. Dan ini mata apa ini kita buang-buangin semua aja, Baking powder lalu kita cuci. Nah, siapin bumbunya. Aku tuh baru beli chopper Mitoshiba baru, yaitu Food Chopper CH200 meter black. Ini warna baru dari chopper CH200. Tampilannya lebih bold dan elegan, Ini ukuran 2L dan 0,7L. Nah, yang gede isinya 6 pisau. Aku tuh belinya di toko-toko elektronik yang terdekat aja sih. Low watt, daya listrik mulai dari 150 watt. Aku nggak diiris-iris, langsung gelondongan aja masukin. Mesinnya powerful, tidak berisik dan terkenal awet. Cuman sentuhan beberapa detik aja tuh. Liatin dah guys hasilnya nih. Bener-bener halus banget, lembut. Pokoknya keren deh Mitoshiba. Di minyak yang panas langsung aja bumbu ditumis dan dikongsreng begini aja, Tambahkan lada bubuk, bawang putih bubuk, kaldu jamur, gula, garam, penyedap rasa, dan daun jeruk. Setelah semua udah masuk, lanjut dikongsreng lagi hingga lezat dan bergizi banget, Nah, cumi masuk lalu kongsreng lagi. Nah, habis begini jangan dikasih air, langsung aja tutup. Karena nanti tuh bakalan banjir, dengan sendirinya. Nah, setelah udah mencair dan banjir begini kita diamin aja. Lama-lama tuh airnya surut tuh, guys. Jadilah cumi hitam medok ini, Ini udah pasti enak banget. Nah, aku taburin irisan cabai merah, cabai hijau. Lu ketet, begitu menggodanya. Gak banyak babi, Bu, langsung tuang di atas nasi yang masih anget. Cepel-cepel aja lalu masukin ke mulut mungil. Kalian tuh gak ngerasain betapa ini lezat banget. Sekali gigit masuk ke tenggorokan, ke kerongkongan sampai lak-lakan tuh. Apa itu dicelup-celup? Oh, spaghetti ya. Kok dijambak-jambak begitu? Dibikin boneka. Ih, bagus banget, enak banget, bikin aja. Langsung aja aku siapin spaghetti dan sosisnya, Spaghetti kita tusuk-tusuk aja di sosis, kayak dibikin sapu gitu. Nah, kurang lebih kira-kira jadi beginilah ya. Di air yang mendidih, spaghetti kita celup-celupin aja. Terus sampai celup ke dalam hingga menjadi lentur seperti ini, Nah, kalau udah lentur semua kita angkat. Ada yang rontok itu. Nah, terus kita ademkan aja begini. Itu sosisnya udah gue potong begini ya. Nah, terus dibikin mata sama mulut begini. Aku bikin mukanya ekspresi merengut. Terus dipindahin itu pada putus lagi tuh. Lanjut rambutnya kita jambak-jambak aja, dibikin kepang-kepang begini. Jadi ala-ala princess gitu, tapi rambutnya rontok kayak penyakit panas, Princess yang punya penyakit panas ini kita sisihkan dulu. Lanjut bolognese kita tuang-tuangkan dan kita ratakan begini. Princess penyakit panas ini kita tuangkan dulu, rambutnya panjang kayak Rapunzel. Nah, di atasnya kita tutupin pakai BH timun. Lanjut roknya pakai kubis. Nah, jadilah pasta Princess Rapunzel yang rambutnya rontok kena penyakit panas, Aku penasaran dengan rasanya loh. Enak apa enggak ya? Masukin aja ke mulut mungil. Lumayan sih, nggak buruk-buruk amat. Lumayan lah buat cemilan pas lagi lapar.